Halo sobat Imegas lagi yuk Martial God Asuranya si Cupeng. Yang mau donasi ada di tab deskripsi ya. Ditunggu. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskut. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Cufeng mendapatkan informasi penyerangan yang dilakukan oleh divisi Dragon Tiger. Di sini Cufeng ia jelas akan balas dendam. Tapi sebelum ia menyerang, Cufeng ia juga mendapatkan informasi kalau murid-murid dari Sekte Ascension ada di antara mereka yang ingin bergabung dengan divisi Asura. Kini di hadapan para anggotanya, di sini Cufeng ia berujar, siapapun yang menghina kita, kita akan membalasnya. Karena divisi Asura tidak boleh dipandang remeh. Ya, mendengar Cufeng yang akan pergi menyerang divisi Dragon Tiger membuat patua ini ia berujar, Cufeng, aku punya sesuatu yang harus aku katakan. Karena aku tahu sedikit tentang informasi mereka. Divisi Dragon Tiger itu mereka memiliki anggota sekitar 500 orang. Yang terkuat di antara mereka adalah ketua mereka yang bernama Wei Zhenhai. Dia ada di tingkatan Martial King tingkat 4. Selain itu ya, yang menjadi perhatiannya adalah divisi Dragon Tiger itu dia memiliki koneksi dengan divisi Orion. Dan jelas jika kita menyerang divisi Dragon Tiger, itu akan membuat divisi Orion tidak akan tinggal diam. Hei, mendengar hal itu sempat menotis para murid-murid lainnya yang tidak menduga kalau ternyata urusannya akan jadi tambah rumit. Sedangkan untuk Cufeng, ya doi pun santuy aja. Bahkan ia berujar, pantas saja. Jadi ya, divisi Dragon Tiger adalah peliharaan dari divisi Orion. Dan jelas, ini semua jadi masuk akal. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Cufeng jelas membuat mereka bingung. Cufeng, apa maksudmu? Ya, di sini Cufeng ia berujar, aku memiliki masalah dengan murid dari Orion Monastery. Dan mereka memanfaatkan cabang kekuatan dari divisi mereka untuk menakutiku. Dan ini semua menjadi jelas setelah aku tiba di Gunung Canut. Mendengar Cufeng yang memiliki sebuah masalah dengan Sekte Orion membuat Pak Tua ini dia bertanya, Junior Chu, siapa yang mampu membuatmu merasa kesal itu? Ya, di sini Cufeng ia berujar, dia adalah Yuan King. Apakah kau pernah mendengarnya? Ya, di sini Pak Tua itu dia berujar, hei Yuan King yang itu. Ya, aku tahu sedikit tentang mereka. Mereka merupakan salah satu dari divisi terkuat yang ada, di mana pimpinan mereka itu adalah Lei Yao yang ada di tingkatan 6 Martial King. Mendengar hal itu membuat gadis Row dia berujar, Cufeng, lantas apa yang kau rencanakan? Pertama, divisi Orion. Mereka telah mengirimkan peliharaan mereka untuk mengetes kita. Dan kedua, mereka pikir divisi Dragon Tiger telah cukup. Namun ya, mau bagaimanapun terlepas niat mereka jelas, kehormatan divisi Asuraku tidak boleh dipandang remeh. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Cufeng membuat para anggota divisi Asura mereka bersiap jika memang dikerahkan untuk pertarungan. Namun di sini Cufeng ia pun enggan untuk melakukannya dulu. Tunggulah dulu, jangan terlalu impulsif. Tunggu, aku membutuhkan kalian untuk mengumpulkan informasi tentang setiap afiliasi milik Sekte Dragon Tiger. Divisi maksudnya, ujar dari Cufeng. Di sini Cufeng dia berujar, informasi yang aku butuhkan tidak begitu spesifik. Aku hanya membutuhkan lokasi mereka di mana, hanya itu saja. Dan benar saja, kini para anggota dari divisi Asura mereka mulai berpencar untuk mencari informasi di mana afiliasi milik divisi Dragon Tiger yang diminta oleh Cufeng. Sedangkan untuk Cufeng, ia pun santai saja sembari berkultivasi, dia pun menunggu informasi yang datang. Dan keesokan harinya, Cufeng ia pun datang untuk menemui Pak Tua yang telah ia perintahkan untuk mencari informasi. Dan tak lama setelahnya gadis Row ia pun datang. Di mana gadis Row ia datang ternyata ia telah naik tingkat dan kini dia ada di ranah Martial King tingkat 5. Row, kau telah naik ke tingkatan 5. Ya, ini semua berkat bantuanmu. Aku dapat mencapai tingkatan ini. Selain itu, kau juga telah naik tingkat bukan? Tanya gadis Row. Ya, tapi ya aku tidak sebaik dirimu sih. Aku hanya ada di tingkatan 2, ujar dari Cufeng.
Tapi ya, melihat gadis Row yang ada di tingkatan 5 membuat mereka, anggota divisi Asura ini mereka sangat senang. Dimana gadis Wei ia berujar, bagus. Sekarang wakil ketua kita ada di tingkatan 5. Sedangkan ketua divisi Dragon Tiger mereka hanya ada di tingkatan 4. Ya, dengan begini mereka tidak akan berani dengan divisi Asura kita, ujar Patua itu. Dan untuk gadis Row, dia berujar, ayo Cufeng, ayo kita pergi dan beri pelajaran divisi Dragon Tiger itu. Tidak perlu buru-buru, sambut dari Cufeng. Di sini Cufeng dia berujar, saudara Fang, bagaimana informasinya? Ya, di sini Patua itu dia pun memberikan secari kertas kepada Cufeng. Dan itu membuat gadis Row dia bertanya, Cufeng, apa yang sedang kau rencanakan? Simpel saja, mereka akan menjadi target pertamaku. Jadi ya, aku ingin menghilangkan divisi Dragon Tiger itu dari sekte ini. Apa? Menghilangkannya? Dimana Pak Tua ini ia pun menjadi panik. Junior Cu, apakah kau ingin membantai mereka? Itu akan melanggar peraturan. Junior Cu, jika kau melakukan ini, aku takut semua orang akan mengetahuinya dan masalah ini akan menjadi tidak terkendali. Dan jelas divisi Orion mereka tidak akan tinggal diam. Memangnya kenapa? Tanya dari Cufeng. Memangnya apa yang kau takutkan? Dimana Cufeng dia juga berujar, bahkan jika ketua divisi Orion Lei itu dia muncul, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Tidak perlu takut dengan mereka, ujar dari Cufeng. Ya, melihat Cufeng yang seperti itu jelas membuat gairah bagi gadis Row. Baiklah, ayo kita lakukan seperti apa yang kau rencanakan. Maka dari itu, di hadapan semua anggota divisinya, Cufeng dia berujar, semuanya, kalian semua telah tahu bagaimana caraku untuk menyelesaikan suatu masalah. Aku akui ini adalah hal yang berbahaya. Jadi, jika siapapun yang ingin mundur, maka silakanlah. Aku Cufeng tidak akan menghentikan kalian. Melihat ketua mereka yang berapi-api ingin tawuran, membuat anak-anak STM ini bersemangat. Ayo, hantam mereka. Kami akan lakukan apapun yang ketua katakan, hantam. Baiklah, kalau begitu semuanya, ayo ikut aku. Ya, di sini Cufeng, ia pun dan juga rombongannya pergi langsung menuju sekte atau divisi kecil afiliasi milik divisi Dragon Tiger. Di mana Cufeng ia tanpa henti, ia langsung menghancurkannya. Ya, di sini melihat ada seorang bocah yang gila, tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba menghancurkan tempat mereka, jelas membuat mereka afiliasi milik divisi Dragon Tiger. Mereka semua sungguh sangat kesal. Kau, tidak peduli siapa kau, divisi Dragon Tiger tidak akan mengampunimu. Mendengar hal itu membuat Cufeng tertawa. Sepertinya kalian masih belum memahami situasinya. Di sini Cufeng dia juga berujar, dengarkanlah baik-baik. Mulai hari ini, selama kalian masih berhubungan dengan divisi Dragon Tiger, aku Cufeng akan mengunjungi divisi kalian setiap harinya dan akan menghancurkan wilayahmu setiap hari, ujar dari Cufeng sebelum ia pergi. Karena untuk Cufeng, dia akan tetap pergi ke setiap wilayah milik divisi Dragon Tiger, wilayah-wilayah afiliasinya untuk melakukan teror. Hingga dalam waktu singkat berita itu tersebar ke seluruh sekte tentang teror yang dilakukan oleh divisi Asura. Dan berita itu juga telah sampai ke telinga dari divisi Ascension, di mana mereka mengirimkan semua anggota elitnya untuk segera melihat tentang apa yang telah terjadi di wilayah divisi Dragon Tiger. Di mana ketua dari divisi Ascension ia berujar, aku tidak peduli soal Cufeng, namun jelas aku tidak akan bisa tinggal diam dan mengabaikan gadis Row. Karena ya aku tahu di belakang divisi Dragon Tiger ada divisi Orion dan aku takut Cufeng dia tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Namun ia pun sedikit ternotis dan merasakan kalau ada beberapa orang tetua yang melakukan hal yang sama. Mereka memantau pergerakan yang dilakukan oleh Cufeng. Karena memang berita ini ternyata telah sampai ke telinga para tetua. Namun untuk para tetua, mereka tidak dapat melakukan apapun mengingat Cufeng dan juga gadis Row telah mendapatkan suatu kehormatan dari ketua Departemen Alkimia yang memang sangat disegani di sekte Canut ini. Dan di sisi lain, di sini ketua dari divisi Dragon Tiger, ia pun sangat kesal. Sial. Berani sekali dia datang. Sampah dari selatan itu. Dia benar-benar penuh ambisi. Berani sekali dia.
Sedangkan untuk seorang gadis pembawa pesan, dia berujar, ketua, meskipun dia hanya berasal dari cabang selatan, tapi dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dan kami takut ketua, ujar gadis pembawa pesan itu yang membuat si kampret ini dia berujar, memangnya apa yang ditakutkan? Apakah kau mau katakan kalau aku akan kalah dari divisi yang baru saja didirikan itu? Namun di sini gadis pembawa pesan dia berujar, bukan begitu ketua. Hanya saja aku mendapatkan informasi kalau Chu Feng dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Selain itu, dia juga telah mendapatkan pujian dari ketua Wei dari Departemen Alkimia. Dan jika ketua Wei mendukungnya, bukankah itu akan membuat kita menjadi rugi? Ujar gadis pembawa pesan itu yang membuat si kampret ini murka bacot. Bahkan jika informasi itu benar adanya, memangnya kenapa? Jangan lupa siapa yang berdiri di belakang divisi kita. Ada divisi Orion. Apakah dia pikir seseorang akan melindungi dia hanya karena dia kenal dengan tetua Wei yang mendukungnya? Namun ketika ia mendapatkan pesan dari divisi Orion, membuat si kampret ini dia tertawa. Karena ketika gadis pembawa pesan itu bercerita tentang isi surat itu, membuat si kampret ini dia berujar, kalau aku harus membunuh sampah selatan itu dan divisi Orion, mereka akan mendukung kita. Namun tak lama setelahnya ada yang berujar, divisi Dragon Tiger, keluarlah kalian dan matilah. Mendengar hal itu jelas membuat si kampret ini murka dan ia keluar dari dalam ruangannya bersama pasukannya untuk segera menghajar Chu Feng. Karena memang yang datang itu jelas adalah rombongan dari divisi Asura yang dipimpin langsung oleh Chu Feng tentunya. Di mana Chu Feng dia juga berujar siapa ketua dari divisi sampah ini. Namun tak lama setelahnya ada seseorang yang menyambut kata-kata Chu Feng dengan berujar, sepertinya kau adalah ketua dari divisi Asura sampah selatan itu ya, Chu Feng. Ya, itu aku, sambut dari Chu Feng. Namun melihat Feng yang hanya ada di ranah Martial King tingkat 2, membuat para kampret-kampret ini tertawa. Martial King tingkat 2 dan Martial King tingkat 2, kau berani datang untuk menantang divisi Dragon Tigerku? Kau menyuruhku untuk keluar dan mengatakan kepadaku untuk mati, dasar Tiba-tiba saja mereka semua merasakan tekanan yang sangat kuat, tekanan yang sangat luar biasa kuat yang tiba-tiba saja datang menotis mereka semua. Dan jelas tekanan itu berasal dari seorang master Martial King tingkat 5 dan itu membuat bocah Ascension dia berujar, ya kultivasi gadis Raw, dia telah ada di tingkatan 5. Bagaimana dia bisa secepat itu? Dan ternyata tekanan itu berasal dari gadis Raw yang melepaskan aura bertarungnya. Namun di sini Chu Feng dia berujar, Beb, kau tidak perlu sampai turun tangan hanya untuk mengurus para sampah-sampah ini. Di sini Chu Feng juga berujar, oi kampret, kau adalah ketua dari divisi Dragon Tiger dan aku adalah ketua dari divisi Asura. Dan hari ini aku akan memberitahukanmu akhir apa dari setelah menginjak-injak divisi Asuraku. Melihat Chu Feng yang akan memberikan pelajaran membuat mereka semua yang melihatnya tidak percaya. Chu Feng, apakah dia gila? Dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang Martial King tingkat 4? Sedangkan untuk si kampret, Chu Feng, jika kau memiliki nyali, datang dan seranglah aku. Namun untuk Chu Feng sendiri, sembari melesat dia berujar, aku hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghantammu, dasar sial. Dan untuk si kampret yang melihat Chu Feng yang datang membuatnya tertawa, sembari dia juga menyiapkan suatu serangan. Omong kosong. Dan begitu Chu Feng ada di hadapannya, dia bersiap untuk menghantamkan serangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, kau akan mempermalukan dirimu sendiri dan jangan salahkan aku yang akan bertindak kejam. Ujar si kampret sebelum ia menyerang Chu Feng. Namun sayangnya serangannya harus miss. Bahkan di sini Chu Feng yang telah berada di belakang si kampret itu sembari menghantamnya dengan sangat keras yang membuat si kampret itu langsung tersungkur di bawah sana. Setelah menghantamnya dengan satu serangan kecil, di sini Chu Feng dia akan pergi. Semuanya, ayo pergi. Melihat Chu Feng yang sangat kuat seperti itu membuat divisi Dragon Tiger yang banyak memiliki afiliasi, mereka mulai meninggalkan divisi Dragon Tiger karena mereka tidak mau berurusan dengan Chu Feng.
Namun sebelum benar-benar pergi, di sini Chu Feng dia berujar, hari ini aku tidak akan menyakiti kalian lebih lanjut, tapi aku tidak ingin melihat anggota Dragon Tiger lagi. Dan mulai besok, jika aku melihat ada seseorang yang mengenakan badge tanda Dragon Tiger, aku akan mencarinya dan menghajarnya sampai mampus. Dan Chu Feng ia pun melepaskan suatu serangan yang sangat dahsyat. Ia lepaskan dari tangannya yang menghancurkan semua aula yang dimiliki oleh divisi Dragon Tiger. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Chu Feng mengejutkan mereka semua, karena mereka semua tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Chu Feng yang sangat luar biasa kuat, yang selama ini sepertinya telah ia sembunyikan. Namun untuk si kampret, ia tetap tidak terima. Chu Feng, apakah kau tidak tahu siapa di belakang dari divisi Dragon Tigerku? Dan ketika ketua Layao dia telah kembali, dia akan bersenang-senang dengan divisi Asuramu. Chu Feng, tunggulah. Aku akan membalaskan tentang apa yang telah terjadi hari ini, ujar si kampret itu. Dan beberapa saat kemudian di dalam divisi Asura, di sini mereka yang telah kembali, mereka semua party coy. Mereka semua senang setelah mereka menyaksikan Chu Feng yang berhasil membantai divisi Dragon Tiger. Chu Feng, aku sangat senang, sudah lama sekali murid-murid selatan tidak sesenang ini, ujar Pak Tua itu. Selain itu, ternyata ada seorang gadis yang berujar, ketua, banyak orang yang datang ingin melihat Anda. Hei, mendengar hal itu membuat Chu Feng dia heran, lah, ada apa? Ya, di sini gadis pembawa pesan dia berujar kalau mereka yang datang ini ada beberapa orang yang ingin bergabung dengan divisi kita, dan juga ada beberapa divisi kecil lainnya yang datang untuk berteman dekat. Kok kecil sih? Waduh, berteman dekat untuk menjadi afiliasi dari divisi kita. Mendengar hal itu membuat senior Wei dia senang. Chu Feng, hanya dalam waktu yang sangat singkat banyak sekali yang ingin bergabung dengan divisi kita, dan sepertinya divisi kita akan segera bangkit, ujar senior Wei. Sedangkan untuk Pak Tua ini dia berujar, Chu Feng, apa kau ingin menemui mereka dulu? Lagi pula kita juga memang butuh untuk memperkuat kekuatan kita. Ya, di sini Chu Feng dia berujar, Pak Tua, katakan saja kepada mereka jika mereka ingin bergabung dengan divisi kita, mereka bisa mengikuti tesnya besok. Dan untuk urusan perekrutan anggota, semuanya aku serahkan kepada dirimu. Karena untuk diriku sendiri, ya, aku akan mengawasi divisi Dragon Tiger itu dulu. Dan aku akan melakukan apa yang telah aku katakan. Kalau aku akan pergi mencari mereka, menghajar mereka semua yang masih mengenakan identitas ataupun ya apapun itu yang ada hubungannya dengan divisi Dragon Tiger. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you, dan terima kasih yang udah donasi, dan terima kasih yang sudah nonton juga, dan terima kasih untuk kalian semua. Kalian luar biasa, hura.